Dan saat ini kita telah tersambung dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Guru Besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ya, selamat pagi Pak Komarudin Hidayat. Bagaimana sejauh ini tanggapan Anda terkait kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu? Tentu kita semua sedih dan kaget ya, karena itu tidak watak keislaman dan masyarakat dan juga gerakan radikalisme di Indonesia. Kalau toh terjadi itu diduga kuat dan pasti kena pengaruh luar. Nah, tapi perlu diingat ya bahwa Indonesia punya prestasi yang menonjol dalam mengurangi dan menangkap teroris. Sejak Kapolri Dai Bahtiar itu mendapat rekognisi pengakuan internasional. Karena di Indonesia masyarakat, terutama ormas-ormas mainstream keislaman, itu sepakat sekali untuk mempersempit ruang gerak itu. Jadi kerjasama antara ulama dan pemerintah Indonesia cukup solid. Berarti ini bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada hubungan yang cukup solid antara kepolisian dengan para tokoh agama begitu, Prof? Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Bahwa ini kecolongan, ya, karena mereka selalu mencari celah-celah ya. Tapi di Indonesia saya yakin bahwa tidak akan kemudian membesar sebagaimana gerakan-gerakan jaringan yang terjadi di Timur Tengah di sana. Di Indonesia tidak cukup alasan untuk diserang, karena di sini kan agama punya kebebasan untuk berekspresi, partai politik boleh, bahkan demo boleh, sehingga seperti itu akan dikutuk siapapun, akan merugikan gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia. Baik. Berarti proses pengawasannya yang saat ini mungkin dinilai masih cukup lengah sehingga kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali begitu ya, Prof ya? Bukan lengah ya, memang itu sulit. Inggris kurang ketat apa sih? Amerika kurang ketat apa sih? Jadi gerakan-gerakan seperti itu memang ya negara manapun mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan, kita lebih kewaspadaan. Baik, dari kejadian ini apa yang Anda lihat? Apakah memang juga tersangkut dengan bahwa memang setiap kejadian kemudian ada muncul pernyataan-pernyataan dari ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini? Lalu tanggapan Anda seperti apa? Apa yang ingin ditujukan oleh pelaku dengan menyasar kawasan Kampung Melayu ini bahkan menjadi lokasi ledakan? Ya, itu masih sulit ya, kita hanya analisis dan asumsi saja. Memang salah satu pelaku teroris itu kan bagaimana menakut-nakuti orang lain, masyarakat dunia, dan kemudian kalau ada gerakan kecil itu mengaku berafiliasi dengan gerakan yang besar kayak ISIS, padahal juga belum tentu kan, karena di kalangan kelompok-kelompok teroris sendiri kan juga terjadi friksi-friksi, kelompok-kelompok gitu. Jadi terlalu pagi, tapi bahwa radikalisme itu menular, terorisme menular itu iya. Oke, baik. Lalu selanjutnya langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh mungkin para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya agar mungkin untuk menghindari radikalisme ini semakin menular lagi begitu, Prof? Pemerintah dan tokoh-tokoh agama harus lebih kerjasama lebih kuat bahwa Indonesia ini warisan amanat founding fathers yang mendirikan juga banyak umat Islam, pejuang-pejuang. Jangan sampai kemudian ini diacak-acak oleh siapapun baik dalam dan luar negeri. Karena kalau alasannya menyerang keagamaan, di Indonesia tidak ada alasan. Di sini terjadi kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam. Bahkan Departemen Agama juga ada undang-undang masuk keagamaan. Jadi sungguhnya di sini ini daerah dakwah, daerah damai, bukan daerah peperangan. Memerangi agama tidak ada. Baik, dan terkait ini juga belum tentu begitu ya, terkait dengan pada beberapa waktu lalu memang negara juga mengatakan akan membubarkan beberapa ormas radikal begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Itu satu hal yang berbeda ya. Siapapun orangnya, kalau sudah menggerogoti tiang pilar negara ya memang harus ditindak tegas. Tapi kalau gerakannya itu misalnya mengkritik pemerintah, ini kan forum demokrasi, mereka berhak berserikat. Tapi siapapun yang memang akan menggergaji tiang negara yang ini ada juga warisan para pejuang, jangan sampai kita dicap sebagai pengkhianat atas warisan para founding fathers dan nanti kita disahkan oleh sejarah.
Lalu selanjutnya langkah selanjutnya harus dilakukan selain kerjasama antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh keamanan untuk warga sendiri, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh warga sendiri? Warga sendiri jangan mau diadu domba. Karena mereka itu teror itu kan ada lewat fisik bom, tapi juga ada lewat hoax dan hoax itu dan WA itu juga bagian dari teror-teror. Jadi sekarang ini masyarakat jangan mudah diadu domba dengan mengatasnamakan agama, etnis apapun, karena itu kerjaan berapa kelompok gelintir orang yang kerjanya memang menciptakan itu. Sementara yang lain kan kerja, sibuk dengan kerjanya. Sementara ada orang yang kerjanya ya gitu-gitu aja, mengadu domba. Jadi harus lebih waspada, lebih hati-hati terhadap informasi-informasi yang tersebar melalui media sosial. Harus lebih cerdas lagi memilih ya, Prof ya? Iya, jangan mudah percaya lah. Gitu. Baik, dan kita juga ketahui bahwa memang teror ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, Prof. Di awal pekan ini bahkan juga mengguncang kawasan Inggris yang tadi Profesor katakan bahwa Inggris sudah keamanan yang sangat ketat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari serangkaian teror yang terjadi pada minggu ini, pekan ini? Ada dua hal. Satu, memang akar-akar kekerasan harus diidentifikasi. Mungkin faktor ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya. Kedua, memang terhadap orang-orang yang pikirannya seperti itu harus tegas. Gitu. Dimanapun akan terjadi, kan akan ditemukan orang seperti itu. Jadi dua hal. Satu, akar masalahnya. Kedua, harus tegas pada potensi yang memang melakukan radikalisme yang destruktif seperti itu. Prof, kalau kita lihat kan kejadian beberapa waktu lalu seperti di Bandung juga terjadi bom panci, ini Prof, dilakukan oleh beberapa orang dan sekali ini juga diduga dilakukan oleh 2 orang. Apakah mungkin sekarang ini kalau kita balik lagi mengenai jaringan-jaringan yang kita bisa dikatakan radikal ini, apakah mungkin mereka tidak cukup melakukan dengan 1 orang sehingga harus mencari bisa dikatakan pengantin begitu yang harus lebih dari 1 untuk lebih secara masif lagi untuk mencari korban dan sebagainya, Prof? Mereka itu orang yang kalah, yang putus asa, merasa insecure, sehingga terakhir perlawanannya kan sembunyi-sembunyi, kemudian membuat kerusakan, dan sasaran jadi korban pun saudara sendiri. Nah ini yang sesungguhnya kalau mereka mau merenung, bayangkan ya, andaikan yang jadi korban itu keluarga mereka sendiri, coba gimana pikiran mereka, kan? Makanya saya setuju bahwa aspirasi itu salurkan aja, mereka masuk partai, masuk parlemen gitu. Jangan lewat jalanan seperti itu. Jadi ini negara ini dibangun, diisi, mari diisi, kita bangun rame-rame, terjadi perdebatan di parlemen sana, konstitusional. Baik, himbauan yang bisa Profesor berikan kepada seluruh warga yang ada di tanah air seperti apa, Prof? Ya tadi ya, satu, kita jangan saling curiga, jangan mudah diadu domba, kita kerjasama bahwa tidak ada untungnya kita bertengkar, bercerai terus, berantem terus, rugi sendiri. Mari duduk bersama, kita bedakanlah antara kritik, perbedaan pandangan politik tidak apa-apa, tapi jangan kemudian menghancurkan rumah warisan dan amanat para pejuang. Dan ini kan juga kita mengkondisikan untuk anak cucu kita. Kita akan dikenang sebagai generasi apa nanti kalau tidak bisa merawat dengan baik. Baik, terima kasih Profesor Dr. Komarudin Hidayat sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada pagi hari ini.